Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau membuat video berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Pengalamannya apa? Yaitu pengalaman kita menentukan jumlah elko, berapa volt yang harus kita pakai, berapa mikrofarad yang harus kita pasang pada power amplifier. Karena kami adalah tukang rakit power, maka kami biasa menentukan berapa jumlah dan berapa mikro pada power tersebut untuk pemasangan elko-nya. Untuk pemasangan elko kita harus lihat dulu berapa ampere dan berapa volt trafo yang akan kita pasang. Terutama yang kita lihat adalah berapa volt dari trafo tersebut. Karena kalau masalah ampere itu nanti bisa disesuaikan. Karena pengukuran ampere itu tidak hanya dari tulisan saja. Pengukuran ampere di sini menggunakan tang ampere atau menggunakan alat indikator yang profesional. Tapi kalau untuk lebih mudahnya, kita bisa menggunakan patokan ampere yang ada di tulisan pada trafo tersebut. Walaupun biasanya ampernya itu tidak sesuai pada kenyataannya, tapi kita bisa jadikan patokan. Yang paling penting di sini adalah voltnya dulu. Karena kalau voltnya itu kekecilan, elko-nya itu voltnya kecil, maka elko-nya itu bisa meledak. Nah, hal meledaknya elko itu sangat fatal sekali, berakibat kepada profesionalisme kita, berakibat fatal sekali kepada efek kita nanti di penjualan. Jadi akan tidak laku kalau misalkan pekerjaan kita kurang memuaskan, apalagi sampai terjadi ledakan. Maka dari itu yang kita perhatikan yang paling utama adalah voltnya dulu. Volt pada elko itu harus lebih besar dari volt yang ada di tulisan trafo tersebut. Sebetulnya tulisan yang ada di trafo itu tersebut itu pun belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada kalau misalkan kita ukur menggunakan alat ukur profesional, mungkin menggunakan tester atau pengukur volt. Kasusnya sama seperti tulisan ampere pada trafo tadi, jadi belum tentu sesuai dengan kenyataan yang ada. Harus kita ukur menggunakan voltmeter atau alat pengukur volt. Akan tetapi kita bisa membuat acuan dengan tulisannya itu aja dulu untuk mempermudah kita menentukan volt. Catatan kami, jangan sampai memasang volt itu sama dengan volt yang ada di tulisannya itu. Volt AC yang ada di tulisan pada trafo, nanti pada kenyataan di volt DC-nya itu akan lebih tinggi biasanya. Maka dari itu kita pasang elko itu harus 30% lebih tinggi dari tulisan yang ada di transformator tersebut. Maka dari itu kita harus bisa mengukur berapa volt AC-nya. Nanti kita naikkan 30%, baru kita menentukan volt DC elko-nya itu berapa. Misalkan volt AC yang ditulis di situ adalah 45 volt. Setelah melalui dioda biasanya nanti akan naik 30%, bisa jadi 55 volt. Maka kita harus menggunakan elko di atas 55 volt. Bisa menggunakan 80 volt atau 100 volt. Masalah mikro itu nomor 2, karena elko di sini fungsinya sebetulnya bukan hanya sebagai tandon atau bukan hanya sebagai tandon saja, atau nggak usah pakai tandon pun sebetulnya tidak masalah. Yang penting ada pijakan atau ada pegas, ada tumpuan untuk arus bisa meloncat atau bisa melempar arus itu ke driver. Jadi
harus menggunakan tumpuan, jadi harus menggunakan elko, tapi mikrofaradnya itu bisa minimal, bisa sedang, bisa maksimal. Yang penting voltnya di sini adalah lebih besar dari volt yang ada. Maka dari itu banyak sekali rumus-rumus, banyak sekali pernyataan atau penemuan standarisasi dan lain-lain. Ada yang bilang standarisasi pemasangan elko 1 ampere minimal 2000 mikrofarad. Ada yang bilang standar minimal dalam 1 ampere itu 1000 mikrofarad. Ada yang bilang standar 1 ampere trafo itu 2200 mikrofarad. Semuanya benar. Dipasang 1000 mikrofarad per 1 ampere enggak masalah. 2200 mikrofarad per 1 ampere enggak masalah. 10.000 mikrofarad per 1 ampere pun enggak masalah. Karena ini fungsinya bukan hanya tandon tapi untuk pijakan, untuk pegas atau pegasus, atau untuk tumpuan. Jadi mudah sekali, tinggal ngaliin. Kalau misalkan trafo kita 30 ampere maka tinggal ngaliin saja. Kalau kita pakai patokan 1000 mikrofarad per 1 ampere, tinggal ngaliin 1000 kali 30 ampere. Jadi tinggal ngaliin begitu saja ya. Itu sangat mudah sekali. Kalau kekurangan mikrofarad nanti akan mengakibatkan trafo itu sendiri panas, akan mengakibatkan kena hentakan bas atau hentakan beban. Lampu-lampu yang satu grup dengan power itu akan kedip, akan redup, dan akan tersedot oleh arus yang satu jalur dengan power tersebut. Dan biasanya akan ada suara dengung dengan nada tinggi kalau terjadi kekurangan mikrofarad. Dengan adanya video tutorial ini, jadi kita terhindar dari masalah-masalah yang diakibatkan karena kekurangan jumlah elko, kekurangan mikrofarad pada elko, dan kekurangan volt pada elko. Mungkin ini saja video singkat dari kami dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Ini bukan menggurui karena kami adalah terbiasa menentukan jumlah elko, merakit power, dan menjual power ini kepada konsumen. Maka kita bagi-bagikan supaya bermanfaat buat teman-teman semua yang mau merakit dan yang sudah punya power amplifier. Bisa dicek kekurangan mikro atau kekurangan volt atau enggak power yang sudah dipunyai oleh sahabat subscriber semua. Demikian, terima kasih apabila banyak kesalahan dan kekurangan kami menyampaikan, mohon maaf, dan sehat selalu, tetap semangat, dan pokoknya mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.